udah belajar jauh-jauh untuk konsumsi buah-buah yang sehat. Tapi apakah buah-buahan yang sekarang kita konsumsi itu sebenarnya sudah benar-benar yang baik? Nah, gitu ya, Dokter Rosa sama Dokter Ervin. Oke, kita semua di sini, Dokter Rosa dan Dokter satu ruangan pakai masker. Saya pun karena di sekeliling saya masih ada orang, saya juga pakai masker. Oke, mungkin pertama-tama saya mungkin mau tanya dulu nih, Dok. Harusnya kalau kita makan buah, biasa kan ada orang tuh kalau makan buah itu kita habisin satu pisang atau jeruk atau satu apel gitu. Sebenarnya kita makan buah yang benar tuh bagaimana ya baiknya? Dokter Rosa atau Dokter Ervin? Maksudnya Bu, kalau sebenarnya kita tuh sebaiknya makan buah itu bervariasi, dengan berbagai macam buah. Jelas, suaranya kurang jelas. Jadi Bu, buah itu kan berbagai macam variasi. Sebaiknya kita itu tidak memakan buah yang sama everyday. Misalnya satu orang suka pisang, jadi tiap hari dia makan pisang aja. Ya sebaiknya kalau kita suka berbagai macam buah, lebih baik buah bervariasi. Jadi nutrisi vitamin yang di dalam buah itu kita makan beraneka ragam. Misalnya hari ini dalam piring kita makan sayur, ya kan? Misalnya lauk pauk, ada proteinnya. Setelah itu kita makan buah. Nah di dalam buah itu sebaiknya berbagai warna, ada warna putih, warna merah. Nah mungkin semangka, ada juga buah pir, ada pisang. Kita nggak usah ke whole food ya, kalau nggak kan kadang-kadang terlalu kenyang. Jadi mungkin sebagian gitu. Jadi intinya kita semestinya kalau makan itu ada bermacam warna buah yang buah dalam satu portion gitu ya. Jadi kita sharing bersama keluarga misalnya ya gitu ya. Dalam satu portion kita itu ada minimal 5 warna mungkin ya. Pisang, apel, ada buah naga, ada apa lagi yang hijau mungkin. Warna putih kan kayak pir itu warnanya putih. Pir. Makanya ada warna merah. Ya, oke. Jadi baiknya bermacam. Dulu misalnya ada anggur. Jadi kalian juga karena warna itu berarti kandungannya pun berbeda-beda. Oke. Karena kayaknya kebiasaannya orang-orang tuh kalau makan buah apel satu sendiri, makan jeruk satu sendiri gitu kan, tiap kali makan. Jadi after makan baru makan buah gitu kan. Kalau kita kan kita udah dibiasakan sebelum kita makan buah dulu gitu kan, dan bermacam buah. Oke, next, bagaimana sih cara kita memilih buah yang baik? Karena baru mendengar loh, bukan baru sih, dari beberapa tahun yang lalu kita mendengar bahwa ternyata tidak semua buah itu aman buat tubuh kita. Jadi kira-kira mungkin ada tipsnya nggak, Dok? Harusnya bagaimana cara kita memilih buah itu? Bu, buah ini kan ada kode-kodenya ya Bu. Oke. Nah, jadi ada buah dengan 4 digit kode. Iya. 4 digit yang diawali dengan angka 3 atau angka 4. Nah, kalau dia 4 digit dan diawali dengan angka 3 atau angka 4, itu berarti dia ditanam menggunakan intervensi kimiawi, Bu. Seperti misalnya pestisida atau herbisida atau pupuk yang kimiawi. Oke. Terus ada juga buah-buah tertentu. Layar saya yang di sebelah kiri ya, ada kode angka 3 dan 4 ya. Ya, angka 3 dan 4 itu. Angka 3 dan 4 di depannya. 3 dan 4. Ya, 4 digit dengan angka 3 dan 4. Pernah nggak sih perhatikan ketika beli buah di toko buah atau beli buah di pasar, pernah nggak periksa bahwa ada kode-kode di dalam buahnya? Ternyata itu penting sekali untuk kita ketahui
buah-buah ini aman tidak untuk kita konsumsi itu, atau harus lakukan harus dikupas atau dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin boleh diulang lagi, Sir Ervin, tadi yang 3 dan 4. Ya, yang untuk 4 digit dengan angka awal 3 atau 4 berarti dia penanamannya pada saat penanaman itu menggunakan intervensi kimiawi. Jadi bisa menggunakan pestisida atau herbisida atau juga dengan pupuk yang kimiawi. Oke. Kemudian ada juga buah yang 5 digit diawali dengan angka 8. Nah, kalau dia buah yang 5 digit dengan diawali angka 8 itu biasanya itu GMO. Jadi dia menggunakan rekayasa genetika. Ya. Ini sebentar di Trianto bilang saya baru tahu ada kode stiker buah. Nah itu dia. Jadi ada banyak sekali orang yang sebenarnya selama ini konsumsi buah dan beli buah di supermarket tapi nggak pernah mengatakan bahwa ada kode-kode stiker di buah ya, sehingga asal comot aja gitu ya, seperti yang ada di situ. Oke, jadi tadi yang pertama ya, sebelum lupa, dan juga mungkin ada teman-teman kita yang masih baru bergabung, ada yang dengan 4 digit kodenya dengan diawali 3 dan 4. Ini kedua jenis ini buahnya itu mengalami intervensi kimiawi dalam proses penanamannya ya, either dari pupuk ataupun dari pestisida yang digunakan untuk selama proses pertumbuhannya, gitu ya dok ya? Iya, seperti itu. Dua, tadi ada yang kodenya 5 digit dimulai dengan angka 8. Ini tadi yang GMO ya? Ya, yang menggunakan rekayasa genetika. Ada satu lagi Ibu yang 5 digit dan diawali dengan angka 9. Nah, untuk yang 5 digit diawali angka 9, ini buah yang paling bagus Ibu karena dia organik. Jadi dia tanpa intervensi kimiawi, pupuknya pun memakai kompos atau menggunakan pupuk kandang. Oke. Ya, jadi kelompok inilah sebenarnya yang harusnya lebih kita prepare ya. Kalau GMO tadi kira-kira sarankan nggak yang tadi yang kedua, yang 5 digit dengan angka depannya 8? Tadi yang GMO yang kodenya digit dengan angka 8 di depan itu bagaimana? Disarankan atau tidak itu untuk makan buah yang seperti katanya yang GMO aktif. Yang kita sarankan sih yang organik Ibu yang diawali dengan angka 9. Sedangkan untuk yang angka 8 itu memang sebaiknya sih dihindari karena memiliki efek yang efek terhadap kesehatannya sangat banyak. Contohnya? Jadi untuk yang GMO ini kan karena dia menggunakan rekayasa genetika Ibu, jadi menggunakan transgenik dari spesies lain, bisa virus atau bisa bakteri atau juga bisa dari itu tanaman lain atau bisa juga dari serangga yang lain. Jadi dia bisa mengubah protein dari buah tersebut. Karena protein dari buah tersebut itu berubah, seringkali dia bisa menimbulkan efek terhadap kesehatan. Salah satunya alergi, atau bila terlalu perubahan proteinnya terlalu banyak, itu juga dia bisa menjadi toksik gitu. Kalau bisa jadi toksik ya, bahkan in the long run mungkin bisa penyakit-penyakit lainnya ya. Iya. Jadi tadi kita belajar 3 di sini, teman-teman bisa lihat di layar saya ada kode angka 3 dan 4. Ini kodenya 4 digit tapi diawali dengan angka 3 dan 4. Ternyata buah-buah yang ada kode semacam ini itu berasal dari
sebenarnya buah-buah ini mendapatkan intervensi kimiawi dalam proses pertumbuhannya dan perawatannya ya. Bisa pupuk kimia atau juga dia pakai pestisida. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok dengan digit, kodenya 5 digit. Kita bisa lihat kalau mau itu bisa di zoom sendiri. Kemudian dia 5 digit tapi diawali dengan angka 8. Nah ini masuk kategori GMO yang di genetically modified gitu ya, dan ini tidak kita sarankan ya. Jadi dari Klinik Singa Sehat tidak menyarankan, malah kalau bisa menyarankan untuk jangan pernah konsumsi buah-buahan yang dibuat dengan GMO. Kemudian kelompok ketiga adalah kodenya 5 digit dimulai dengan angka 9. Ini adalah buah organik dan sangat disarankan. Begitu ya dok ya? Ini kita tidak pakai, kalau mau pakai pupuk pun pakai pupuk organik. Dia tidak pakai kimia sama sekali. Gitu ya dok ya? Ya. Oke. Thank you Pak Hendro, terima kasih sudah bergabung Pak. Ini pasar-pasar kita bakal beli buah juga Pak. Oke, mungkin bisa dilanjutkan lagi ya. Saya mau bertanya satu nih, coba ya kita lihat nih. Boleh cerita nggak nih, saya pernah dapat ini strawberry yang konvensional dengan yang organik. Apa sih bedanya? Dokter Rosa, kelihatan di layar saya ada layar itu, mungkin bisa dijelaskan. Tadi kan kita dijelaskan mengenai yang tadi ada kimiawi ya. Jadi mungkin contohnya ini nih yang kode 3 dan 4 kan, berarti ini adalah konvensional yang ada intervensi kimia dalam proses pembuatannya. Ya, jadi gini Bu, kan sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Erwin ya, kalau konvensional artinya ada berbagai macam intervensi di dalam buah stroberi itu. Jadi kalau kita tanam secara konvensional kan artinya pada saat tanam itu di soilnya itu, di tanahnya pasti sudah ada pupuk kimia. Artinya di dalam pohonnya sendiri sudah mengandung kimiawi. Tidak organiknya. Kalau organik kan syaratnya itu soilnya pun dalam 3 tahun dia tidak boleh terintervensi dengan kimia. Jadi kalau untuk yang konvensional kita lihat dari soilnya saja sudah terkontaminasi. Setelah itu tubuh buah ya, nah buahnya itu kan sometimes banyak banyak penyakit, ada kuman, ada binatang-binatang kecil. Nah, mereka itu biasanya pakai insektisida. Nah, di organik plant mereka tidak boleh pakai insektisida, nggak boleh herbisida juga. Jadi kita lihat bahwa kualitas dari buahnya sendiri pun pasti tidak menggunakan kimia, berarti kan lebih natural ya. Jadi tidak ada toksik di dalam buah itu sendiri. Jadi dan dari rasa, dari berbagai penelitian untuk yang dikembangkan secara organik, dari nutrisi itu terlihat lebih tinggi. Jadi ada berbagai nutrisi yang lebih tinggi daripada buah konvensional biasa. Jadi mengapa organik itu lebih kita sarankan ya seperti itu Bu, dari nutrisinya, dari toksiknya itu pun akan menjadi salah satu pertimbangan kita memilih buah organik. Oke, jadi kalau boleh saya ulangi, berarti kita membeli buah itu ataupun konsumsi buah untuk kesehatan tubuh ya kan. Jadi oleh sebab itu jangan sampai kita memasukkan toksik ke dalam tubuh kita melalui secara tidak sadar gitu ya, melalui buah-buahan yang kita makan gitu kan. Tadi sudah disampaikan bahwa ternyata buah-buah organik itu ya tadi sudah pasti no pestisida, no insektisida, no herbisida gitu kan ya. Dia penuh nutrisi dan non toksik. Oke. Nah, jadi bagaimana dok kalau misalnya nih
sudah terbiasa nih ibu-ibu semua, kita atau kita bahkan mungkin tidak punya kesempatan untuk belanja beli buah ke supermarket, bahkan bukan hanya kesempatan, malas atau takut hari ini nggak mau ke supermarket, kita titip mbak yang beli. Itu apa yang disarankan untuk kita sampaikan kepada mbak yang beli, misalnya yang beli ke toko ataupun ke toko buah atau ke pasar modern atau bahkan ke pasar tradisional? Kalau pasar tradisional itu berarti buah-buahan lokal ya Bu ya. Nah, kalau buah-buahan lokal sih kemungkinan besar itu konvensional, tapi mungkin GMO nggak ada lah ya di sini. Kecuali ya berbagai macam seperti kedelai kan itu juga memang ada yang GMO. Tapi kalau di buah-buahan, sayur-sayur, ya mungkin kalau di pasar tradisional tidak ada kode PLU-nya. Oke. Nah, kalau kita ke supermarket yang mungkin bisa dibantu dengan melihat kode PLU. Nah, sebenarnya sekarang di berbagai macam aplikasi itu sudah ada. Jadi kita bisa ketik kode PLU-nya, benar nggak? Misalnya kalau di sini di Apple ini ya, kan tertulis 4139. Nanti kita bisa ketik, kita masukkan kode 4139 ini di aplikasinya. Benar nggak keluarnya Apple Green Smith? Aku ya. Tadi nama aplikasinya PLU alias apa itu? Price Lookup ya? Ya, Ya. Price Lookup. Banyak kok di Ya. aplikasi. Jadi buat sedang mengikuti ini, yang sedang mengikuti, ada di sini nggak ya? Ya, oke, ini ada di sini. Nah, kita bisa lihat di layar saya nih, ada namanya kode PLU ya. PLU kepanjangannya Price Lookup. Jadi nanti teman-teman bisa unduh ya atau download itu apps-nya, sehingga sampai di rumah itu kita bisa lihat kode obat yang kita kode buah yang kita beli ya. Mungkin Rosa bisa jelaskan, ini saya sudah tampilkan tuh di layar. Oh iya, jadi Bu, pertama ya kita lihat dulu kodenya yang tadi saya udah kasih tahu. Misalnya 4139 ya, ini kan kita tahu warnanya hijau Granny Smith ya. Setelah itu kita masukin Bu di dalam aplikasi. Nah, di aplikasinya kita ketik langsung 4139. Nanti terlihat di situ, ini adalah Granny Smith. Kalau misalnya di kodenya itu misalnya tiba-tiba keluarnya buah Sunkist, nah itu artinya itu ada ketidaksesuaian. Ya, mungkin juga stikernya palsu atau berarti buahnya nggak terverifikasi dengan benar. Oke. Nah, ini contohnya juga ya, berarti ini bisa di-scan untuk juga melihatnya ya. Jadi dia kan selain kode, ya, selain nomornya dia juga ada barcode ya, jadi itu juga bisa di-scan ya, Rosa ya. Ya. Tapi yang aplikasi yang udah pasti ada itu kita input nomor. Oke, nomor udah pasti ada. Sekarang pertanyaan berikutnya, tadi kan ini kodenya kan, ya kan 4. Nah, sementara misalnya nih kita kan di IG Live kita yang lalu kita belajar untuk membuat apple carrot juice ataupun untuk membuat green juice gitu kan. Ketika kita nggak bisa dapat apple yang organik, mungkin adanya yang seperti ini, apakah bisa digunakan? Oh, bisa betul. Jadi satu, jangan GMO. Kalau GMO udah nggak bisa diapa-apain. Ya, kalau konvensional kita masih bisa cuci di air mengalir, terus kita sikat, cuci lagi di air mengalir, terus kita peel kulitnya. Peelnya agak dalam, ya kita menghindari ada wax dan ada kotoran-kotoran yang menempel di kulit buah itu. Hanya itu yang kalau konvensional kita masih bisa pakai. Oke. Jadi tadi ya, jadi ini tadi meskipun masih bisa digunakan, tapi kita harus melakukan extra effort, yaitu kita harus sikat dulu kulitnya, lalu kemudian kita peel lebih dalam sebelum kita pakai untuk kita makan sebagai buah
digigit gitu langsung, dikunyah langsung, ataupun untuk dijadikan menjadi apple carrot juice atau jus lainnya gitu ya dok ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalau yang GMO itu walaupun tampil ya tetap tidak disarankan ya, karena dia itu sudah dari DNA di dalam buahnya itu yang memang sudah bukan apel murni. Mungkin yang kita digest itu ada gen-gen yang lain, karena rekayasa genetika kan mereka insert gen, ada gen bakteri, ada gen serangga. Jadi itulah yang sekarang ini kadang-kadang badan kita itu ada inflamasi karena terlalu banyak gen-gen yang tidak bisa dicerna oleh badan kita, oleh enzim kita sendiri. Jadi penting banget ini ya teman-teman semua yang sudah bergabung. Bagaimana kalau kita salah beli buah, salah pilih buah? Kita mungkin melihat buah karena cakepnya padahal dia GMO. Ya, jadi kita mesti hati-hati. Tadi kode GMO itu adalah 5 digit dan di depannya ada angka 8. Kami menyarankan jangan sekali-sekali membeli ataupun mengkonsumsi buah yang seperti itu, karena buah yang sudah genetically modified ini sebenarnya tadi seperti kata Dr. Rosa itu bisa tidak baik untuk tubuh kita, karena tadi dia mengandung hal-hal yang sebenarnya bukan dari buah itu sendiri. Gitu ya dok ya. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Oh ya, tadi waktu membersihkan tadi itu karena kita sebenarnya mau buang tadi either yang mungkin dipakai untuk melapisi, yang mungkin banyak kan buah-buah yang disemprot supaya cantik gitu ya, ataupun juga tadi kotoran-kotoran yang tinggal di dalamnya karena penggunaan pupuk kimia dan yang lain-lain gitu ya. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana dengan tadi yang pakai pupuk alami, pupuk kandang, kompos dan lain sebagainya, bisa aja dong nempel di kulitnya gitu? Bisa Bu, jadi walaupun organik kita tetap harus cuci di air mengalir, disikat. Nah, dari video kita sebelumnya kan ada direndam dulu dengan tunggal, ya. Jadi tetap kita membersihkan harus. Atau iodin ya? Ya, kita tetap membersihkan harus dan tetap dilakukan proses pembersihan buah-buahan itu tetap harus dilakukan. Tapi kalau yang organik kita tidak tampil, tidak usah buang kulitnya, karena kadang kulit itu juga mengandung nutrisi. Oke. Selanjutnya kita mau lihat lagi apanya. Oke. Nah, mungkin boleh di-elaborate lagi nih mengenai GMO ini supaya teman-teman kita tahu. Saat ini ada bersama saya nih selain buah-buahan yang GMO juga kedelai. Makanya setiap kita di Asuransi Sinarmas sering melakukan festival, dan di situ kita belajar bagaimana kedelai kita itu sekarang sudah banyak yang GMO. Nah itu sebabnya saya jadi takut beli tahu. Saya paling senang makan tahu dan tempe. Oleh sebab itu kita mencari tempe, kalau mau bikin tempe atau tahu itu kita mencari kedelai yang non GMO ya. Karena GMO ini bedanya mungkin bisa dijelaskan dong. Jadi gini Bu, kalau misalnya yang GMO itu biasanya bentuknya sama Bu, bentuk dan ukurannya itu sama. Ini tapi ada yang contohnya itu yang ini. Ya. Yang kedelai yang ini kan bentuknya bulat Ibu, bulat dan ukurannya relatif sama. Semua ya? Iya. Ya, nah ini yang sebaiknya kita hindari. Oke. Nah ini kemungkinan memang hasil dari yang tadi gini. Biasanya ibu-ibu senangnya pilih yang bagus-bagus loh. Pasar pasti pilih yang cakep-cakep kan, gak mau beli yang jelek ya kan. Ya bisa. Biasanya namanya hasil rekayasa memang dia hasil dari seperti kedelai ini bagus Ibu. Jadi bulat, bagus, bentuknya sama. Dan biasanya produk GMO ini dia lebih tahan lama. Kemudian kita bandingkan dengan yang organik Ibu. Untuk yang organik ini biasanya ukurannya berbeda-beda dan bentuknya juga berbeda.
beda-beda. Ada yang bulat, ada juga yang oval, ada yang kecil dan ada yang besar. Oke. Dan biasanya untuk yang organik ini daya tahannya lebih singkat daripada yang GMO. Oke. Dokter, ini ada beberapa pertanyaan, kita jawab dulu ya. Ini ada barusan nih pertanyaan, saya tanya yang di sini dulu. Kalau beli di pasar tidak ada kodenya bagaimana? Kalau beli buah di pasar tidak ada kodenya bagaimana? Kalau untuk yang di pasar ya Bu, biasanya sih jarang yang GMO ya Bu, karena itu produk lokal. Oke. Cuman biasanya kalau kita beli di pasar tradisional itu kebanyakan memang penanamannya secara konvensional, sehingga pada saat mengkonsumsi dari buah tersebut sebaiknya itu kita cuci dengan bersih, kemudian kita sikat dan kita kupas. Ya. Sehingga zat yang berbahaya dari yang tertempel di kulitnya itu bisa kita hilangkan. Ya, jadi saya ingatkan lagi semua yang namanya konvensional itu adalah yang buahnya itu ada intervensi kimiawi, baik melalui pupuk maupun insektisida, pestisida atau bahkan herbisida pun tetap dimasukkan kategori konvensional ya Dok ya. Oke, terus ada yang bertanya lagi, tadi. Kalau cuci buahnya pakai sabun Mama Lemon boleh nggak? Aduh, sebut merek nih. Maaf. Sebenarnya gini Bu, pencucian yang baik itu dengan air mengalir dan dibersihkan. Jadi kalau kita nggak mau konvensional kan dia nempel di kulit. Saya sih nggak itu tidak akan menjamin 100%. Mungkin kalau setelah dicuci Mama Lemon, setelah itu dipil, kulitnya dikupas, ya mungkin nggak apa-apa ya. Kan toh kulitnya dikupas juga. Tapi kalau dicuci oleh Mama Lemon, setelah itu kulitnya dimakan, nggak boleh. Nah itu mungkin jadi tambah sabun. Oke, jadi berarti tetap ya, sikat, tetap kulitnya dipilih. Kalau konvensional selalu harus dipil gitu ya. Iya. Dan ada lagi pertanyaan nih dari Ibu Agustina tuh nih, apakah tomat beef termasuk GMO? Kalau buat jus tomat, baiknya tomat jenis apa? Semua jenis tomat sih kalau buat jus tidak ada aturan ya Bu, semuanya terserah tergantung selera. Cuman kita lihat bahwa berbagai macam tomat itu terkadang dikasih zat-zat tertentu untuk warnanya udah merah, tapi kematangannya itu masih seperti buah hijau. Jadi kita harus lihat sometimes itu konvensional. Karena kita prinsipnya kan yang kita lihat adalah konvensional atau organik. Kalau GMO ya seharusnya ditulis ya GMO. GMO gitu ya. Oke. Jadi harusnya kalau GMO pasti ditulis ya. Kalau GMO pasti mereka. Nah, tapi kalau misalnya kan di Indonesia juga masuk ya beberapa yang produk GMO. Mungkin kita juga harus perhatikan kayak kedelai kita nggak ada tulisan GMO-nya sih Bu. Cuman kita harus mengidentifikasinya yang tadi sudah dijelaskan Dr. Ervin. Bagaimana cara identifikasi yang GMO dan bukan. Mungkin kalau tomat juga kalau kita lihat tomatnya kok seragam semua, besarnya, bentuknya, ya mungkin kita juga harus curiga itu. Oke. Kemudian ada satu pertanyaan lagi saya baca di sana, jika buah dengan kode 3 dan 4 dikonsumsi dengan dikupas, apakah sudah aman Bu? Secara untuk menghilangkan risiko yang ada di kulit buah itu sudah dianggap aman. Tapi kalau intervensi 100% ya harus tetap di penelitian. Makanya kita sebisa mungkin menghindari konvensional.
kita tetap lebih safe menggunakan atau mengkonsumsi yang organik. Nah tapi nih, oke, saya lanjut lagi ke situ ya, lebih nanti mungkin banyak protes organik susah dapat loh gitu, tapi ke situ ya. Kita jawab dulu yang berikutnya. Dok mau bertanya, kalau kami terbiasa mengkonsumsi buah dari tukang rujak, buah potong di depan kantor, dapat manfaat atau malah menjadi racun dalam tubuh? Mohon penjelasannya ya dok. Ini dari Cirebon tadi. Ya. Ya, mungkin kalau untuk buah yang kita beli dari tukang rujak ya Bu ya, tukang buah yang di depan kantor atau di luar, mungkin ada baiknya setelah kita membeli atau membeli dari tukang buah itu, kita cuci kembali Bu. Kita cuci kembali supaya bersih, kemudian baru kita konsumsi. Jangan kita, ya karena kan saat kita membeli pun itu sudah dalam bentuk biasanya terpotong, kemudian udah dalam bentuk juga dia sudah terkupas. Oke. Ada resiko dari luar, pisau atau dari debu atau dari yang lain-lain, dari kuman atau apa yang menempel di situ. Jadi lebih baik bila kita membeli buah dari tukang buah dan dia sudah dikupas atau sudah dipotong, akan lebih baik kalau kita cuci kembali sebelum kita mengkonsumsinya. Oke, thank you dokter. Ada lagi satu nih pertanyaan dokter, apakah buah yang di jus itu kandungan nutrisi sudah berkurang? Ayo dokter Rota dijawab, ahli jus kita yang jawab. Jadi gini Bu, yang kemarin mungkin harus mungkin nonton YouTube-nya kali ya, sudah diterangkan itu sebenarnya. Kandungannya jus itu tidak berkurang asalkan diproses secara benar. Kalau misalnya 1 buah apel kemudian ditambahkan 1 liter air, kita juga itu dibilang berkurang ya memang karena terlalu banyak pengenceran di situ. Atau 1 apel dicampur gula banyak, itu nutrisinya juga jadi tidak seimbang. Jadi mungkin segala sesuatu yang baik yang kita buat, yang kita makan itu semua tergantung dari prosesnya. Jadi kita pun prosesnya harus secara benar. Nah, kemudian sudah digunakan bagaimana menggunakan slow juicer ya. Jadi bagaimana proses buah itu bagus. Dan yang kedua cara penyimpanannya. Jadi jangan sampai teroksidasi. Jadi enzim-enzimnya masih lain. Oke, thank you. Untuk Ibu Mekasa mungkin bisa nanti lihat di YouTube kita atau juga di Instagram live, di IGTV ya, dari hasil talk kita sebelumnya bagaimana cara membuat healthy juice ya. Waktu itu kita sudah sharingkan bagaimana supaya kandungan nutrisinya tidak berkurang. Jadi kita benar murni air kita sendiri tidak atau sayur atau buah bahkan tidak diberikan satu kali. Jadi kita keluar dari ini ada pertanyaan lagi dokter, kita mau tanyakan sama jus buah apel, wortel dan pek, apakah harus dikupas atau tidak? Mungkin kembali lagi Bu, apakah buah tersebut organik atau konvensional? Kalau organik kita cukup dengan mencuci bersih, kemudian kita tidak perlu mengupas kulitnya. Tapi kalau dia konvensional, tetap harus kita kupas kulitnya. Jadi kita tetap harus cuci dengan bersih, kemudian kita sikat dan kita kupas kulitnya. Oke, rasanya ini sudah langsung jelas ya. Tetap saya bergerak lagi ke pertanyaan berikutnya. Dok, apakah ada buah yang DNA ya, apakah ada buah yang DNA tidak bisa diubah atau tidak bisa dimodifikasi dengan cara tidak alami? Maksudnya DNA dari buah itu sendiri tidak bisa diubah atau dimodifikasi. Jadi maksudnya ada nggak sih buah yang nggak bisa dijadikan GMO gitu? Kalau kita memodifikasi DNA pasti itu melalui DNA ini
uh, melalui proses genetik, Bu, genetik modified. Jadi mungkin kalau saya lihat kita merubah DNA, kita insert ada penelitian yang dia insert di DNA serangga supaya dia buah itu tahan dingin, supaya dia tahan lama, dia tidak cepat busuk. ya, Tapi dari DNA itu artinya ada satu DNA yang tidak alami di dalam buah itu, yang artinya badan kita tidak bisa mengenal dan tidak bisa mendigest DNA itu. Jadi kita menganggap itu benda asing. That's why kita kadang-kadang jadi ada inflamasi di dalam badan. Dan kalau menumpuk terus itu bisa menjadi penyakit. Oke, thank you. Jadi mungkin yang ditanya tadi penjelasannya sebenarnya sedikit banget, tapi yang dia tanya sebenarnya adalah yang ditanyakan oleh Bu Siani adalah kalau begitu bagaimana saya tahu nih GMO atau tidak? Ada nggak sih tanaman atau buah yang tidak bisa bikin GMO? Kira-kira begitu kayaknya pertanyaannya. Ada nggak? Namanya saya genetik. Itu kan prosesnya namanya genetic engineering ya, Bu. Ya. Yang mereka memang ahli DNA, jadi ya semuanya bisa dia ambil, bisa dia insert lagi. Karena itu memang teknologi, bioteknologi. Oke. Berikutnya kita karena nih kalau untuk buah yang harus dikonsumsinya, apakah boleh makan yang konvensional atau sebaiknya tetap beli yang organik? Sebenarnya sih memang lebih baik kalau kita bisa makan buah-buah yang organik. Cuman kalau memang kita harus makan buah yang konvensional, asal kita mengkonsumsinya dengan cara yang benar ya. Jadi sebelum kita makan, kita bersihkan, kemudian kita kupas zat-zat kimia yang ada di dalam kulit buah tersebut itu hilang. Itu sebenarnya kita boleh saja makan buah yang konvensional. Oke, saya rasa itu sudah terjawab. Ada lagi? Dok, buah yang sudah dikupas atau dipotong-potong, apakah harus langsung dihabiskan? Apakah kalau disimpan di kulkas setelah dipotong atau dikupas ada penurunan nutrisi? Ya, sebenarnya sih untuk buah yang sudah kita kupas atau kita potong itu segera kita habiskan. Kenapa? Kalau kita diamkan di kulkas terlalu lama atau kita diamkan di luar terlalu lama, nutrisi di dalam kandungan buah itu sendiri itu akan berkurang. Dan berkurang karena salah satunya karena adanya proses oksidasi dari buah tersebut. Waduh, terima kasih nih. Sebentar ini ada Ibu Cici atau Ibu Fenty yang sudah ikut Instagram live kita sebelumnya. Ibu Cici bilang begini, Ibu Fenty ya, Dr. Rosa Budumasi, apel hijau organik dari klinik Simas top. Terima kasih Bu Fenty. Info ya, Bu Cici juga luar biasa bagus, suka sharing juga mengenai sayur-sayur sehat yang didatangkan dari tempat yang sangat aman juga dari puncak sana. Thank you so much, Cici. Ya. Oke, mungkin boleh dokter sharing lagi mengenai ini. Percobaan yang dilakukan GMO, karena ini banyak sekali di antara kita mungkin yang nggak paham bagaimana berbahayanya GMO ini. Mungkin bisa di-sharingkan mengenai slide yang saya share sekarang di layar saya, Dr. Rosa? Oh, ya. Itu semuanya, itu Bu. Jadi semuanya itu berawal dari gen yang tidak bisa kita digest. Jadi kalau satu gen yang tidak bisa digest, dia akan menumpuk di saluran pencernaan kita. Jadi badan kita akan mengenali gen itu sebagai benda asing. Dan kalau benda asing itu tidak hilang, dia akan melakukan proses inflamasi terus-menerus. Jadi kalau badan kita selalu dalam proses inflamasi yang namanya inflamasi kronik, itu berbagai macam kendala Bu. Nanti itu kan tertulis ya, ada autoimun, ada kemungkinan orang yang
sering sakit tuh padahal gak makan buah-buah sebenarnya karena makan makanan yang bersifat GMO ya. Jadi mungkin cerita selain ini adalah bagaimana yang dilakukan kepada sektor berikut kali ya. Apakah mau dicek atau tidak? Ini slide-nya Ya. dokter. Ini berbagai macam percobaan ya Bu yang sudah dilakukan. Nah itu kan biasanya kita kalau percobaan itu selalu menggunakan tikus ya. Nah disitu dilihat bahwa ada tikus dikasih tentang GMO selama berapa lama terjadi penyakit apa. Iya. Dikasih belai selama berapa lama juga akan terlihat tuh ada gangguan infertil, ada gangguan hati, gangguan pankreas. Nah, jadi kita lihat betapa badan kita dan sistem pencernaan kita itu terganggu karena makanan-makanan yang nggak bisa dicerna itu. Jadi sangat berbahaya. Untuk itu ada gambar ya Bu. Sebenarnya si tikus sendiri itu yang ada gambar tomat sama tikus. Nah di gambar itu aja dia tuh si tikus tuh nggak mau. Dia hewan-hewan itu tidak mau makan sayur-sayuran atau buah-buahan GMO karena mungkin mereka itu memiliki sense ya penciuman atau apa yang mengenali mana yang GMO dan mana yang bukan. Jadi kalau di percobaan itu dia dikasih dua, yang satu produk GMO, yang satu produk organik, dia pasti akan yang Bahkan tikutannya pun nggak mau ya. Pertama mungkin yang ibu-ibu banyak nggak tahu ini adalah si kedelai tadi. Kedelai ya, apalagi kita yang doyan. Kalau saya tuh nggak boleh nggak ada tempe tahu di tiap hari. Jadi saya tuh dengan tahu dan tempe. Nah, tapi kan sekarang banyak sekali dan kedelai GMO. Maka kita harus hati-hati membeli kedelainya ya. Kita kodenya. Ada kode nggak kalau kedelai? Kalau kedelai gimana? Kalau kedelai sekarang sudah mulai banyak kedelai organik. Kedelai Ada organik. beberapa juga kami memiliki kenalan ya yang memang kalau karyawan Sinarmas biasanya kalau kami beli tahu organik ke supplier ini gitu. Jadi sekarang sudah di Indonesia mungkin sudah banyak beberapa petani organik dan banyak juga yang membeli ya, masyarakat yang membeli dan mengetahui bahwa produk organik itu sangat bermanfaat. Jadi pasarnya sekarang sudah naik, jadi yang menjual. Oke, kita sedikit lagi mungkin dokter bisa sharing bagaimana ceritanya kalau organik kan mahal dan susah dapatnya, is there any way gitu loh. Ya, kalau yang paling the best ya Ibu Dumasi, dia bisa tanam sendiri tuh. Itu contoh yang bagus. Jadi sebenarnya kalau kita budget untuk buah-buahan yang mungkin kan cukup mahal karena kalau organic full kita beli everyday kita makan kan budgetnya lumayan ya, apalagi kan kita bikin jus apple carrot dan green juice. Mungkin kita kita manage lah ya, makanan mana mungkin makan di luar dikurangin, jatah makan di luar kita buat makan di rumah, tapi makan yang di rumah beraneka lebih sehat. Misalnya kita buka apel, jeruk, kalau kita makan di luar mungkin ngabisin satu porsi nggak habis ya Bu, buang. Tapi kalau kita makan di rumah kita bisa sharing dan bisa beraneka ragam. Bisa ada apel, ada anggur, ada jeruk, kita bisa sharing dengan keluarga. Satu. Terus yang kedua, kalau seperti itu punya backyard ya yang bisa ditanam berbagai macam, itu pasti lebih bagus lagi karena kita bisa mengatur. Kalau misalnya tanahnya bukan standar organik yang 3 tahun tidak kontaminasi punya misalnya, tapi kan tetap kita bisa mengurangi cara penggunaan pestisida atau pupuk. Kita bisa mengurangi karena kita akan mengkonsumsi makanan itu, dan kalau dari kebun sendiri kan pasti free ya Bu ya. Ya, oke.
Oke, jadi tadi ada tipsnya dari dokter nih. Tadi kalau ya kita usahakan untuk makannya di rumah sehingga bisa bareng-bareng gitu ya. Tadi apalagi buahnya itu kan harus berbagai macam warna pada saat makan gitu ya, sehingga mungkin bisa 5 macam 6 macam buah dimakan bersama. Jadi kan masih bisa dapat bermacam-macam warna ya. Dan tadi kalau ada backyard bisa nanam sendiri, lebih aman, tahu kita apa yang diberikan ke situ, kita nggak kasih pestisida dan lain sebagainya. Terus tapi kalau harus ternyata tidak memungkinkan, tetap harus membeli yang konvensional, berarti kita tinggal dicuci bersih gitu ya, dengan air mengalir di kupas. Dan kupas kulit. Oh ya benar, Ibu Penti bilang kalau sakit jangan mahal ya dok, lebih baik uangnya buat sayuran dan buat buahan organik. Ya benar banget. Betul. Jadi kesehatan itu jauh lebih berharga ya daripada sekedar berhemat di buah, tapi impactnya malah ke tubuh kita. Jadi kalau sekarang kita melihat kok kayaknya berasa, tapi kok kayaknya badan saya ini suka gimana, coba diperiksa ulang apakah buah-buahan yang kita konsumsi setiap hari sudah benar gitu ya. Oke, mungkin karena waktunya tinggal 10 menit lagi, mungkin kalau ada 5 menit lagi, mungkin kalau ada pertanyaan untuk pesan penutup mungkin dari Dr. Rosa dan Dr. Erwin. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada semua yang sudah bergabung. Nanti kita akan save ini di IG Live saya dan IG Live Klinik Simak Sehat, sehingga kita bisa menonton kembali, bisa sharing itu pada keluarga masing-masing untuk kita terus jaga kesehatan kita dengan memilih buah yang benar. Mungkin ada pesan lain dong? Nah, jadi Bu, pesan kami sih sesuai dengan kata-kata Ibu Cici tadi, bahwa kita tahu bahwa kita harus makan sesuatu yang berfaedah untuk badan kita. Jadi jangan yang kita makan itu malah membuat penyakit pada tubuh kita. Jadi kalau misalnya organik ya memang mahal, tapi kita kan bisa memanage bagaimana kita bisa tetap mengkonsumsi tetapi menjaga kesehatan. Karena kalau memang sudah sakit, itu biayanya jauh lebih besar daripada kita membeli dan menabung untuk barang-barang organik. Oke, baik Dr. Rosa, Dr. Erwin, thanks so much sudah sharing, dan juga kepada semua teman-teman yang sudah bergabung. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya di sini. Thanks for joining us. Dan tadi seperti saya bilang, nanti bisa diulang lagi untuk ditonton di IGTV Dumasi Samosir Wongso dan juga di IGTV dari Klinik Simak Sehat. So thank you everyone. See you our next IG Live yang masih berhubungan terus dengan kesehatan dan makanan sehat dan pola-pola hidup sehat yang harus kita ikuti. Thanks so much. God bless you all, and stay safe and stay healthy.